Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penampilan diri petugas layanan dari bab 2. Daftar anggota dari kelompok 3 yaitu Aldira Ahmad Rizky, Erdi Supandi, Rivaldi Hafiz Herdiansyah, dan Muhammad Fauzanusyifa Ramadan. Pengertian petugas layanan, yaitu suatu staf atau pegawai yang mengurusi tentang tugas-tugas pelayanan dalam kegiatan operasional dan memberikan bantuan serta dukungan kepada seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Pegawai atau staf layanan terdiri atas sekretaris, penerima tamu atau resepsionis, staf administrasi atau tata usaha. Yang pertama ada sekretaris. Sekretaris adalah seorang profesional administrasi yang memainkan peran integral dalam bisnis dan lingkungan organisasi lainnya. Tugas-tugasnya yaitu 1. Mengatur dan mencatat hasil rapat, 2. Melakukan pencatatan administrasi, 3. Komunikasi ke berbagai pihak, 4. Memastikan persediaan perlengkapan kantor, 5. Mengorganisir dan menyampaikan pesan, 6. Mengatur jadwal dan menyambut tamu bisnis dan klien. Selanjutnya ada resepsionis. Resepsionis adalah staf yang memiliki tugas untuk menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, klien atau stakeholder suatu perusahaan terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah tugas-tugasnya. Yang pertama adalah bersiap dan menyambut tamu di meja lobi. Yang kedua ada melayani tamu perusahaan yang berkunjung. Ketiga, mencatat data tamu yang berkunjung setiap hari. Yang keempat, menerima panggilan telepon. Yang kelima, melakukan tugas administrasi sederhana. Keenam, menerima dan meneruskan surat atau paket. Selanjutnya ada staf administrasi atau tata usaha. Adalah sebuah profesi yang umum dibutuhkan perusahaan dengan tugas mengorganisir dan memastikan kegiatan yang bersifat administratif atau ketatausahaan perusahaan agar berjalan lancar dan baik. Tugas-tugasnya diantaranya adalah yang pertama melakukan aktivitas pembukuan, yang kedua menjaga dokumen perusahaan yang berbentuk fisik ataupun digital, yang ketiga mengatur dan menyediakan berbagai dokumen yang diperlukan, keempat penyortiran dan pendistribusian surat, kelima memelihara dan menata perlengkapan kantor, yang keenam memastikan ketersediaan ATK di perusahaan. Pelayanan prima menurut Firmansyah 2006. Pelayanan prima adalah pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Upaya memenuhi kebutuhan atau permintaan, menyiapkan, mengurus yang diperlukan secara prima, sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya. Selanjutnya, ekspresi dan kontak mata pelayanan prima. Yang perlu poin-poin di sini adalah yang pertama, lakukan kontak mata secara langsung dengan pelanggan. Yang kedua, kontak mata harus disertai dengan senyuman. Yang ketiga, tampilkan tatapan mata yang bersahabat. Yang keempat, hindari alis mata yang berkerut ataupun tatapan kosong. Kelima, hindari tatapan mata tegang atau mengalihkan pandangan. Yang terakhir, hindari pandangan ke bawah atau menatap sesuatu benda karena menunjukkan penghindaran suatu percakapan. Baik, yang selanjutnya ada ekspresi mulut pelayanan prima. Yang pertama, tampilkan senyuman manis sebagai rasa senang ataupun gembira. Yang kedua, hindari bibir rapat karena menunjukkan kemarahan ataupun kekecewaan. Hindari mulut terbuka tanpa bicara karena menunjukkan kebingungan. Yang selanjutnya ada hindari menggigit bibir karena mengisyaratkan kecemasan. Terus selanjutnya, bicaralah sewajarnya dan jangan dibuat-buat. Yang terakhir, atur intonasi dan volume suara ketika berbicara. Selanjutnya ada ekspresi kepala pelayanan prima. Pertama, posisi kepala tegak sebagai kesediaan untuk berkomunikasi tetapi tetap wajar agar tidak menimbulkan kesan cuek, angkuh, dan sombong.
Kemudian anggukan kepala sebagai isyarat penghormatan atau persetujuan. Hindari memegang kepala dengan tangan karena menunjukkan kecemasan. Selanjutnya, hindari kepala menunduk ke bawah karena menunjukkan penolakan. Selanjutnya yaitu self grooming atau penampilan diri. Kata groom menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia artinya mengurus, merawat, terapi, atau pelihara. Secara harfiah, grooming artinya penampilan diri. Grooming dalam penampilan prima adalah penampilan diri tenaga pelayanan pada waktu bekerja, memberikan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Secara singkat, grooming adalah penampilan seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki, dimulai dari kebersihan tubuh dan kerapian pribadi, kemudian cara berpakaian sampai dengan tutur kata atau sopan santun. Kiat-kiat self-grooming. Yang pertama adalah gunakan pakaian rapi. Karena pakaian rapi serta tidak kusut saat kemanapun, ini penting sekali. Karena kamu akan terlihat jauh lebih menghargai dirimu sendiri. Yang kedua adalah gunakan pakaian yang sesuai. Gunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Gunakan pakaian rapi untuk acara formal dan gunakan pakaian santai jika hanya sekedar jalan-jalan santai. Yang ketiga adalah memakai wewangian. Jangan lupa untuk memakai wewangian seperti parfum. Jangan sampai orang lain menghindar karena aroma tubuhmu yang nggak enak. Gunakan parfum saat pergi kemana saja, terutama bertemu orang lain. Kualifikasi dan kompetensi staf administrasi. Macam-macam skill yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Sertifikasi Profesi terbagi atas 4, yaitu yang pertama itu task skill, yang kedua task management, yang ketiga contingency management, dan yang keempat adalah job role environment. Yang pertama ada task skill, yaitu skill yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan saja. Orang yang memiliki skill tersebut tidak diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada task management, yaitu skill yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan lebih dari satu pekerjaan. Dalam suatu rangkaian pekerjaan, terdapat beberapa macam aktivitas yang dilaksanakan sehingga orang tersebut perlu memiliki skill untuk mengatur apa yang harus dilaksanakan duluan, yang berikutnya dan seterusnya sampai selesai. Yang ketiga ada contingency management, yaitu kemampuan merespon dan mengelola kejadian irreguler dan reguler atau tidak biasa. Seseorang yang memiliki contingency management akan mampu mengatasi masalah dan mencari jalan keluar. Dan yang keempat ada job role environment, yaitu skill yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan kerja. Seseorang dengan skill ini tidak hanya mempedulikan tempat kerjanya saja, tapi lingkungan lainnya juga. Yang terakhir, skill lain yang wajib dimiliki tenaga administrasi. Yang pertama ada komunikasi, organisasi, manajemen waktu, kemampuan menulis, kemampuan mengetik, perhatian terhadap detail, paham teknologi, kerjasama, koordinasi kantor, perencanaan, inisiatif, hingga multitasking. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya.